Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang tesis Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani, seakan tidak akan ada habis-habisnya, selalu ada sisi-sisi menarik, dan terus dibicarakan oleh cendekiawan kita, ilmuwan kita, para ulama kita, sampai juga oleh generasi Z, generasi milenial. Apa yang menarik? Asumsi yang beredar bahwa polemik nasab di Indonesia itu tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada selesainya, tidak akan ada finalnya, finishnya, gitu ya. Tapi ada sebuah pernyataan yang cukup menarik dari Dr. Kiai Haji Fakih Mudawam. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sunan Ngerang, termasuk ulama senior sepuh yang sudah banyak pengalaman tentunya. Beliau menyatakan sesungguhnya bahwa polemik nasab di Indonesia sudah selesai, dengan kesimpulan bahwa habaib di Indonesia itu tidak ada ketersambungan nasabnya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memiliki alasan mengapa habaib Indonesia sudah fix tidak ada keterkaitannya, ketersambungannya nasabnya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tesis Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani itu sampai saat ini belum ada yang mengkanternya, belum ada yang membuat antitesis secara ilmiah tentunya. Yang kedua, orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia sampai saat ini tidak ada yang berani tes DNA, apalagi diumumkan secara terbuka. Hanya beberapa sampel kaum Balawi di Timur Tengah itu menunjukkan bahwa haplogrup mereka adalah haplogrup G, bukan C, sebagaimana haplogrupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kata Dr. Fakih Mudawam, perilaku kaum habaib, tentunya para oknumnya itu tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh panggang daripada api. Berikut pernyataan Dr. Kiai Haji Fakih Mudawam dan kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, kalau dikatakan bahwa polemik nasab Ba'alwi atau nasab habaib belum kunjung selesai, itu salah. Sebab dengan penelitian ilmiah, nasab habaib tidak nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya habaib tidak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembuktian pertama, tesis Kiai Haji Imaduddin yang jelas-jelas menyatakan bahwa habaib tidak dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tesis Kiai Haji Imaduddin, mohon maaf, ini tidak tesis iblis, tapi tesis ini kajian pustaka, kajian catatan dan kitab-kitab nasab abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 Hijriah. Nama daripada Imam Ubaidillah tidak ada. Artinya Imam Ubaidillah tidak putra daripada Ahmad bin Isa. Hanya pada waktu abad ke-9 Hijriah baru dimunculkan bahwa Ubaidillah disambungkan, artinya putra daripada Ahmad bin Isa. Ini dimunculkan oleh beliau Syekh Ali As-Sakron.
Ini kesimpulan daripada tesis beliau Kiai Haji Imaduddin, benar-benar Ba'alawi atau para habaib tidak dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan bukti tes DNA, ternyata haplogrupnya G, artinya tidak nyambung ke Rasulullah SAW. Kemudian pembuktian yang ketiga, dilihat dari sepak terjang sifat perbuatan, ucapan, fatwa mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah dzurriyyah atau keturunan Rasulullah SAW. Yang memusingkan kita atau yang membingungkan setelah ada penetapan sesuai dengan tesis Kiai Imaduddin dan tes DNA bahwa habaib tidak keturunan Rasulullah SAW, ternyata yang tidak terima dan yang marah-marah justru dari kita sendiri, artinya anak bangsa sendiri tidak terima, mengatakan bahwa tesis Imaduddin tesis iblis. Yang tidak percaya dengan dzurriyyah Rasul dikatakan kufur murtad. Ini naudzubillah min dzalik, fatwa atau ucapan yang tidak ilmiah. Sebenarnya penelitian ilmiah ini bukan mengadu domba dan sebagainya, yang jelas sudah selesai tesis Kiai Imaduddin dan tes DNA ini menunjukkan bahwa para habaib tidak dzurriyyah Rasulullah SAW. Hanya saja sebagian daripada pribumi yang marah-marah tidak terima. Inilah monggo pada pribumi kalau bisa menjawab dengan tesisnya Imaduddin, monggo, jangan sampai hanya menggunakan khusnudon itu tidak ilmiah. Tujuan pertama dengan adanya tesis atau kesimpulan tesis tadi, menjaga kemuliaan, kewibawaan Rasulullah SAW dan dzurriyyah yang asli. Yang kedua, untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu monggo kita sadarlah wahai bangsaku, engkau bangsa yang terhormat. Masihkah belum terasa sakitnya menjadi bangsa yang hina karena dijadikan budak-budak oleh bangsa lain? Hilangkan perasaan cinta kepada orang yang engkau anggap mulia, supaya kamu bisa berpikir dengan jernih. Belumkah jelas cacian mereka yang merendahkan bangsa kita itu bukti bahwa mereka bukan orang yang mulia. Mari kita jaga sejarah budaya leluhur kita agar tidak tenggelam karena perbuatan orang-orang yang jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesimpulan dari Dr. Fakih Mudawwam bahwa habaib di Indonesia tidak ada ketersambungan nasabnya dengan baginda Rasulullah SAW dengan 3 alasan yang beliau sampaikan. Sekali lagi, ini bukan kesimpulan saya, tapi kesimpulan dari seorang ulama, seorang pengasuh pimpinan pondok pesantren, yaitu Dr. Kiai Haji Fakih Mudawwam. Mari kita gunakan akal sehat kita, kejernihan hati kita untuk senantiasa berpikir, bertafakur, serta mencari kebenaran dari siapapun datangnya. Semoga ini bermanfaat. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.